13 hari sudah pasca banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Aceh, bantuan demi bantuan datang silih berganti dari sejumlah kalangan. Namun, belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian korban. Korban banjir juga banyak yang tidak dapat tempat pengungsian yang layak. Harta benda hingga rumah mereka rusak total, bahkan tidak sedikit yang ikut tersapu banjir. Korban bencana di Aceh Tamiang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan bertahan sehari-hari. Mereka pun meminta adanya perhatian penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako? Sembako sama evakuasi lah kan, biar cepat turun kami. Oke. Evakuasi biar cepat turun. Pemerintah juga ke depannya agar menindaklanjuti untuk mengatasi banjir. Bukan hanya untuk sekedar banjir datang bantuan, bukan itu. Tapi untuk mengatasi, bagaimana caranya supaya itu jangan banjir. Dan untuk hari ini kami yang sudah jadi korban, untuk perhatian penuh kepada kami, itu harapan kami. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh korban di daerah yang masih terisolasi. Muzakir mengkhawatirkan korban meninggal bisa bertambah bukan karena banjir, namun karena kelaparan. Kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Sudah membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif, supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Sementara warga desa Subarang Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk mengambil bantuan bahan pokok di posko terdekat. Meski tidak terdampak langsung banjir bandang, aliran listrik dan jaringan komunikasi di desa Subarang Air terputus akibat banjir. Bahkan akses menuju desa ini juga tertutup material longsor. Lebih dari 2 kilo? 3 kilo ada? Lebih kurang lah dari 3 kilo. Kalau bantuan ini sehari-harinya cukup nggak sih Bu? Cukup. Mobil bantuan emang di sana sulit Bu? Sulit Pak. Sulit banget? Sulit banget. Ini jemput ke sini Pak, jalan kaki kami. Apa aja nih Bu bantuannya? Nggak tahu lah, ada dilihat. Jalan kaki jauh nggak Bu? Jauh, 1/4 jam lebih. Sementara itu, kini korban bencana juga banyak yang terserang penyakit. Tim relawan yang tergerak secara swadaya berjuang untuk menjangkau daerah pedalaman demi mendistribusikan bantuan dan pengobatan korban banjir. Relawan medis ini mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan hingga pemeriksaan kesehatan pengungsi korban banjir. Seperti di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, warga terdampak banjir mulai mengeluhkan batuk dan demam. Banyak kasus yang kami temukan seperti halnya pada umumnya pasca banjir dengan keadaan yang demam, batuk pilek anak-anak di Kecamatan Langkahan. Selanjutnya ada juga proses kendala di sana, banyak yang kena ketusuk dengan paku, kena seng ke rumah-rumah yang di daerah Langkahan. Memang hampir sebagian besar memang tidak ada lagi rata dengan tanah. Memang masih kekurangan dari sisi dari obat-obatan, tapi alhamdulillah malam itu bisa kami penuhi walaupun tidak sempurna. Warga korban banjir berharap percepatan pembukaan akses ke wilayah terisolasi agar seluruh bantuan dan pertolongan medis dapat terdistribusi dengan baik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bantuan demi bantuan datang silih berganti dari sejumlah kalangan, namun belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian korban bencana banjir Sumatera. Gubernur Aceh pun sampai khawatir warganya bisa mati kelaparan. Bagaimana upaya terbaik korban bencana untuk bertahan di saat bantuan sulit datang, dan apa yang menjadi kendala terbesar selama proses pengiriman bantuan, baik bahan pokok maupun alat kesehatan dan obat-obatan. Akan kita bahas bersama sejumlah narasumber, saudara. Sudah ada relawan medis Aceh Barat Daya, Dr. Arfan Asmadi. Selamat pagi, Dr. Arfan. Selamat pagi, Mas.
Terima kasih Dok sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini, dan juga Ketua Mercy Indonesia Cabang Medan, Dr. Malik Abdillah. Dr. Malik, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Terima kasih juga Dok sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Dr. Malik Mercy Medan. Dok, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini, kemarin Gubernur Aceh bilang jangan sampai ada yang meninggal karena kelaparan. Melihat begitu susahnya pasokan bantuan ini ke daerah-daerah terisolir. Apakah ini sebagai sebuah warning alert atau sebagai sebuah kita bisa bilang darurat lah, agar bantuan ini harus cepat masuk, kalau tidak akan jatuh korban lagi sebenarnya? Ya, baik Mas. Tentu ini adalah suatu bencana yang kalau kita lihat bersama di media-media adalah bencana yang memiliki dampak yang sangat luas, menghancurkan banyak infrastruktur, sehingga akses-akses, terutama akses darat ya, ke daerah-daerah baik di Aceh, Sumatera Utara, atau di Sumatera Barat itu semua terputus, susah diakses. Tentu di keadaan yang gawat darurat ini, kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti makanan, sandang pangan dan papan adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi tentu akan mengancam jiwa. Kita nggak usah bicara dulu kesehatan, tapi ini adalah mengancam jiwa. Sehingga memang hal-hal yang seperti ini, yang mendasar seperti ini harus dikejar agar akses-akses ini bisa segera dibuka, agar bantuan-bantuan juga bisa lebih mudah dimasukkan gitu. Oke. Saya pikir begitu, Mas. Jadi Anda menitik beratkan di pembangunan infrastruktur dulu sehingga bantuan-bantuan ini bisa tersalurkan ya. Berarti ini menjadi bagian dari yang selama ini dilihat langsung oleh Mercy di lapangan, bahwa masih banyak sebenarnya hingga saat ini 14 hari banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Seperti itu. Iya, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Tentu banyak juga relawan-relawan, baik medis maupun non-medis, di lapangan yang tetap berusaha mengakses, masuk, mencari jalan untuk memberikan bantuan-bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau tentunya. Selain juga bantuan non-medis, juga bantuan medis. Tapi memang akses untuk mencapai satu daerah itu yang perlu juga dikejar sepertinya. Ya, oke. Saya ke Dr. Arfan. Dr. Arfan, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Bisa Mas. Dok, sama seperti ke Dr. Malik juga yang berada di Medan. Bagaimana sebenarnya cerita-cerita para pengungsi di sana yang hingga saat ini masih berkutat dengan masalah akses sebenarnya, dan sampai saat ini belum bisa mendapatkan bantuan tersebut? Ya, baik Mas. Terima kasih. Kami dari tim relawan dari Kabupaten Aceh Barat Daya di hari keempat mencoba masuk ke arah daerah tetangga kabupaten, yaitu di Kabupaten Gayo Luwes, yang memang posisinya itu di tengah, berbeda dengan akses korban-korban yang lain yang ada di pantai utara dan timur Aceh. Nah, untuk ke Gayo Luwes sendiri yang kita ketahui sebagaimana korbannya adalah korban banjir dan tanah longsor. Untuk menuju ke sana sangat sulit, medannya yang biasanya kami lalui dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertetangga langsung dengan Gayo Luwes sekitar 4-5 jam. Namun sekarang harus kita tempuh sampai dengan 10-12 jam. Mengingat medan longsornya yang sangat berat, kemudian banyak alat berat yang juga belum bisa masuk, akibat dari pasokan bahan bakar yang tidak bisa disuplai ke titik-titik lokasi di mana terjadinya tanah longsor dan bencana banjir tersebut. Sehingga sangat sulit bagi kita relawan, baik yang membawa makanan, bahan obat-obatan, dan pakaian untuk menuju ke titik-titik di mana pengungsi yang memang belum terakses sama sekali, Mas. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh bahwa jangan sampai ada yang meninggal karena kelaparan. Apakah Anda melihat seperti itu juga di lapangan, bahwa ini kondisi para korban ini sudah, ya kalau kita bilang daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun, sangat-sangat menurun, dan mungkin ditakutkan bisa terjadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh tersebut?
Ya, benar sekali Mas. Kondisi lapangan yang sangat tragis sehingga suplai makanan akan sangat kurang yang tiba di pengungsian. Namun beberapa hari saya di Gayo Luwes, di hari keempat dan hari kelima ada beberapa helikopter dan pesawat yang mendrop makanan dari udara Mas. Mudah-mudahan kita berdoa apa-apa yang dikirimkan itu cukup untuk bertahan. Tapi itu kita pastikan tidak akan bisa bertahan lama, mengingat kondisi alam cuaca yang pasti akan membuat kesehatan para pengungsi itu semakin memburuk. Apabila tidak diakses jalan darat yang sesegera mungkin, suplai udara mungkin tidak akan bertahan lama, begitu Mas. Oke, kalau dari apa yang Anda lihat langsung sebagai relawan, dalam arti pasokan ini kan jatuhnya tidak selalu datang setiap saat. Bagaimana masyarakat atau para korban ini mengakali untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama dari apa yang Anda saksikan? Nah, beberapa hari saya di Gayo Luwes Mas, jadi ada 4 titik yang menuju Galus itu. Salah satunya itu dari Aceh Baradaya. Itu yang masih bisa diakses dengan mobil-mobil tertentu. Nah, kemudian ada para korban yang berada dari daerah-daerah yang terisolir, mereka itu mengambil inisiatif berjalan kaki menuju pusat posko seperti di Kabupaten Gayo Luwes itu di pendopo pastinya Mas. Jadi ada beberapa mereka yang berjalan kaki 2-3 hari, kemudian nanti akan mengambil sebagian logistik yang akan dibawa kembali ke kampung mereka. Oke, berarti total 4-6 hari ya bolak-balik untuk mengambil bantuan tersebut untuk balik lagi ke kampungnya. Ya, sekitar 2-5 hari Mas Anda tuh. Oke. Begitu beratnya dalam arti ya untuk bisa bertahan hidup di saat seperti ini. Ya, benar Mas. Jadi memang ada bantuan dari rekan-rekan TNI yang akan mengirim makanan-makanan ataupun pakaian-pakaian melalui berjalan kaki dan berkendaraan sepeda motor yang bisa melalui medan-medan yang sulit. Jadi mereka kawan-kawan TNI yang akan mendistribusikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan mobil. Oke, kalau Anda melihat nih, sebelum saya ke Dr. Malik lagi, kalau Anda melihat bagaimana atau berapa lama sebenarnya kondisi manusia, seorang korban bisa bertahan seperti itu, apalagi harus menempuh jalan 2-5 hari tersebut? Ya, kondisi fisik orang dewasa yang sehat saja sebenarnya masih mampu bertahan apabila tidak ada makanan, hanya dengan meminum air. Namun ini berbeda dengan kondisi yang sehari-hari kita alami, di mana kondisi lapar juga akan ditambahkan dengan lagi kondisi cuaca yang masih belum menentu di lokasi bencana. Masih ada banjir, masih ada hujan, kemudian malam harinya kedinginan, dan hal-hal tersebut yang akan makin mempercepat kondisinya melemah, bahkan nauzubillah mengalami kematian gitu Mas. Berarti menurut Anda apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh bisa saja terjadi ke depan ya? Bahwa jatuh bisa korban saja kan? Ya. Apabila aparat tidak segera dikerahkan gitu Mas. Oke, saya kembali ke Dr. Malik. Dok, apakah di Medan juga sama seperti ini, bahwa ada kondisi-kondisi seperti ini, banyak masyarakat yang harus menempuh jalan kaki atau bahkan mungkin sampai sekarang pun belum mendapat bantuan atau sangat terbatas sehingga ada cara-cara lain untuk bertahan hidup? Baik, Mas. Kalau dari pengalaman kami, yang saya juga baru terlibat pulang dari Tapanuli Tengah, daerah Tapanuli Tengah, hampir sama kondisinya. Ada banjir dan ada longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah, dan itu sangat luas di beberapa desa. Bahkan sampai di beberapa desa yang letaknya lebih tinggi, mungkin berada di atas pegunungan, itu memang akses untuk menuju ke posko induk itu Kabupaten Tapanuli Tengah, dia di Kota Pandan itu posko induknya, itu memang butuh waktu hampir 1 harian untuk berjalan untuk mengambil bantuan-bantuan ke posko induk tersebut gitu. Kadang-kadang sesama mereka di pengungsian di desa-desanya juga saling berbagi lah, jadinya banyak saling berbagi. Mungkin mencari buah-buahan, apa yang bisa dimakan ya dimakanlah di sana, buah-buahan dari hutan-hutan yang ada, dan beberapa ada yang
syukurnya masih dekat dengan pegunungan, jadi beberapa itu masih bisa mencari air walaupun sangat susah ya di daerah pegunungan itu sumber-sumber mata air. Jadi begitulah cara-cara masyarakat yang terisolir itu di sana untuk bertahan hidup. Oke, dari kesaksian Anda, apakah memang ini sudah sangat terbatas bagi mereka untuk bisa bertahan hidup? Karena tadi Anda bilang, ya apapun yang dimakan sama mereka, buah-buahan. Ya Mas, sorry gimana? Putus-putus. Apakah memang dari kesaksian Anda melihat ini sudah sangat terbatas bagi mereka untuk bisa bertahan hidup? Sumber daya yang tersedia di sana, kalau misalkan tidak ada bantuan? Ya pasti akan sangat mengancam juga sama mereka kalau misalnya ini tidak segera diatasi. Oke, kalau begitu, kalau misalkan dari Anda lihat, hingga saat ini sudah hari ke-14, tapi masih ada daerah-daerah yang belum dapat bantuan. Menurut Anda, apakah memang sampai saat ini infrastruktur yang dibangun, tadi Anda juga sempat berbicara soal infrastruktur, itu memang belum konsentrasikan untuk atau belum difokuskan untuk dibangun di daerah-daerah terisolir ini, atau bagaimana sebenarnya? Beberapa tempat sudah bisa diakses, Mas. Tapi memang masalahnya kalau saya lihat ini sangat luas gitu. Jadi betul-betul harus apa ya? Harus ekstra kayaknya. Sepertinya gitu, harus ekstra karena memang dampaknya sangat luas sehingga memang mengerjakan ini perlu lebih banyak lah ya, lebih banyak orang ataupun lebih banyak peralatan secara kuantitatif gitu. Untuk bisa membuat ini semua bisa berjalan lebih cepat. Oke, dari tanggapan Anda berarti menurut Anda pemerintah sudah optimal dalam membangun infrastruktur tersebut, tetapi karena jumlahnya terlalu luas sehingga masih ada kelambatan di berbagai wilayah. Begitu maksud Anda? Saya pikir seperti itu Mas yang terjadi, karena memang tentu kita lihat pemerintahan dan semua perangkat-perangkatnya sudah bekerja gitu, juga kami beberapa kali melakukan pelayanan kesehatan di beberapa desa, kami juga didampingi oleh teman-teman dari puskesmas juga ikut turun bersamai kami. Jadi kami lihat memang beberapa orang pemerintahan itu terus bergerak memang sebenarnya setiap hari, tapi memang karena luasnya daerah yang terdampak ini mungkin jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, saya ke Dr. Arfan lagi. Dr. Arfan, Anda melihat sesuatu yang sama, kondisi yang sama seperti yang di Medan, bahwa ini sudah optimal sebenarnya pembangunan oleh pemerintah, infrastruktur darat mulai dibuka untuk akses ini, tetapi memang karena wilayah yang terlalu luas, atau ada kisah yang berbeda sebenarnya di Aceh? Sedikit berbeda Mas dengan kondisi yang ada di Gayo Luwes dan daerah Aceh. Akses yang hanya bisa ditempuh dari Kabupaten Aceh Baradaya sehingga menyulitkan pasokan BBM ke sana Mas, sehingga alat-alat berat di sana tidak bisa bekerja. Itu harapan kami untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, supaya pasokan BBM ini bagaimana dipikirkan caranya supaya pasokan ke Gayo Luwes, Kabupaten Gayo Luwes bisa di drop dalam jumlah yang cukup banyak sehingga alat-alat berat di sana bisa bekerja. Selama ini hanya bekerja sebagai manual ataupun ada terbatas, ada 1 atau 2 alat berat yang bekerja, itu pun hanya membersihkan jalan keluar masuk dari Gayo Luwes ke Kabupaten Aceh Baradaya supaya timbunan jalan longsor tadi, lumpur-lumpur itu bisa dibersihkan sehingga relawan-relawan dan bantuan-bantuan lainnya bisa masuk Mas. Oke. Pada akhirnya kita berharap bahwa ini penanganannya dilakukan secara cepat. Oke, tapi bagaimana Anda melihat, ini tadi Anda sudah bercerita terkait dengan orang dewasa sebenarnya. Kalau pengungsian anak-anak, apakah memang bisa bertahan selama itu, selama seperti layaknya orang dewasa, atau mereka justru lebih rentan sebenarnya? Kalau dari pengamatan Anda? Untuk kondisi pengungsian, kondisi anak-anak, bayi, dan orang tua itu adalah kelompok yang sangat rentan. Mereka itu tidak akan mati gara-gara kelaparan, tapi mereka mati gara-gara mereka akan sangat rentan terhadap cuaca Mas. Jadi suhu yang rendah, kedinginan itu akan membuat kematian pada anak-anak itu lebih cepat. Ya, berarti faktornya bukan hanya kelaparan ya, tetapi fasilitas tempat tidur yang tidak nyaman, tidak aman, itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana anak-anak ini rentan terhadap bencana ini ya? Ya,
di pengungsian yang sudah layak saja, kondisi rentan ini anak-anak dan orang tua itu masih sangat diprioritaskan. Apalagi mereka masih di perkampungan yang memang rumahnya itu hancur total, tertimbun batuan dan kayu-kayu besar, Mas. Gitu, Mas. Oke, kalau kita berbicara soal kondisi kesehatan, tadi ada laporan bahwa banyak penyakit yang memang datang karena kondisi banjir tersebut, seperti ispa lah salah satu, dengan kondisi yang tidak layak, mereka tidur di tanah ataupun beralaskan semen. Menurut Anda apakah memang ini menjadi salah satu yang perlu dikhawatirkan juga, atau bagaimana melihat kondisi fasilitas kesehatan yang masih terus ya kita lihat perbaikan lah, belum sepenuhnya optimal? Benar sekali, Mas. Penyakit pasca bencana itu yang sering muncul di pengungsian itu adalah ispa, batuk, pilek, gatal-gatal dan kelelahan. Jadi itu yang harus diprioritaskan, terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua tadi, Mas. Jadi memang titik berat pengungsian nanti kita akan melayani pasien-pasien dengan kondisi-kondisi yang rentan. Apabila memang perlu dievakuasi, akan kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Nah, kondisi di Aceh Gayo Luas tersebut, untuk ke fasilitas rumah sakit pun mereka mengalami keterbatasan karena memang pasokan oksigen, pasokan bahan bakar untuk operasional rumah sakit memang masih sangat-sangat terbatas, Mas. Oke, termasuk juga dengan tenaga kesehatan, apakah memang hingga saat ini sudah memadai, Mas, kalau dari laporan IDI sendiri? Kalau untuk tenaga kesehatan memang kita masih kekurangan, namun alhamdulillahnya kita tetap melakukan secara bergiliran, nanti akan datang ke daerah bencana, Mas. Jadi masuknya hanya dari Kabupaten Aceh Baradaya, tim kesehatan Aceh Baradaya kemarin kembali masuk dari tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan bekerjasama dengan Universitas Kuala dan Rumah Sakit Kesdam. Kemudian ada dari Perhimpunan Dokter Anak Indonesia, berikutnya Dokter Paru, dan kemarin terakhir dari rekan-rekan MDMC Muhammadiyah Yogyakarta, Mas. Oke, saya ke Dokter Malik. Dokter Malik, apakah di Medan juga fasilitas kesehatannya hingga saat ini masih terus dalam perbaikan sehingga banyak masyarakat yang memang agak susah juga untuk mengaksesnya? Ya, kalau kejadian yang di Tapanuli Tengah, kejadian itu memang di beberapa puskesmas itu masih melakukan pembersihan lah ya, karena memang puskesmasnya juga adalah salah satu yang terdampak langsung di beberapa desa. Jadi masih sangat penuh lumpur puskesmasnya gitu. Selain memang mungkin karena perangkat yang ada di puskesmas pun juga terdampak langsung orang-orangnya kan, rumahnya terdampak langsung. Jadi memang perlu pembersihan yang bergiliran. Oke, dan hingga saat ini terkait dengan jumlah tenaga medisnya, kalau Anda lihat apakah memang mencukupi untuk bisa merawat ataupun mengurus para korban ini, atau gimana sebenarnya? Jumlah tenaga medis yang ada di Tapanuli Tengah kemarin waktu kami datang ke sana itu sudah banyak, tapi memang kalau misalnya dibilang mencukupi gimana ya, karena memang kan ini perlu lebih banyak orang, lebih banyak tim medis agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien dan lebih merata. Semalam ketika kami ada di Tapanuli Tengah, kita di situ ada tim dari Mercy Indonesia, lalu saya lihat ada tim dari puskesmas sudah mulai bergerak, yang dari luar lagi ada datang dari kalau saya tidak salah dari Poltekkes Kemenkes, lalu ada dari tim FKUSU, datang juga, ada rame orangnya, dan dari TBM juga ada datang, itu kira-kira 18-20-an orang. Jadi itulah yang bergerak semalam dalam beberapa hari, bekerja sama, membagi tempat wilayah-wilayah bekerja. Oke, saya ke Dr. Arfan. Dr. Arfan, apa keluhan yang hingga saat ini dikumpulkan di wilayah Aceh yang merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat intinya, sangat prioritas pada akhirnya untuk bisa ya kita tidak terjadilah korban jiwa yang jatuh karena kelaparan ini? Dari IDI
khususnya mengoptimalkan bantuan-bantuan berupa donasi obat-obatan sehingga kita bisa mengirimnya secara bergiliran, secara kontinu ke titik-titik pengungsian. Kemudian tim medis juga kita terus menghimpun karena kita membantu ini juga harus memprioritaskan kesehatan kita yang membantu. Jangan sampai nanti yang membantu harus dibantu. Strategi kita adalah secara bergiliran 5 atau sampai 1 minggu kita akan kirimkan tim medis ke daerah bencana, kemudian ada bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Jadi mereka juga memiliki banyak tim medis. Kalau di Aceh Gayolo sendiri mereka punya batalion TNI Yonif TP 855 Raksaka Dharma. Mereka memiliki tenaga kesehatan khususnya perawat itu cukup banyak. Jadi alhamdulillah untuk Gayolus itu sebenarnya kita cukup mengirimkan 2 atau 3 dokter secara bergantian, tapi itu terus-menerus kita lakukan gitu Mas. Yeah. Sambil membawa obat-obatan dan perangkat medis yang memadai untuk di daerah bencana. Ya, termasuk juga perhatian terhadap kondisi para relawan ini ya, Dok, yang dimana juga mengalami kelelahan dalam melakukan pasokan bantuan dan juga kesehatan itu ya maksud Anda ya? Ya benar Mas. Oke, saya ke Dr. Malik. Dr. Malik, bagaimana Anda melihat keluhan ini, apa yang sebenarnya ingin disampaikan dan apa utamanya, kebutuhan utama yang perlu mendapatkan perhatian? Baik Mas, tentu dalam konteks medis maka sangat dibutuhkanlah peralatan medis, tim medisnya, obat-obatan medisnya. Tapi selain dari itu memang juga kebutuhan-kebutuhan mendasar dari masyarakat itu yang harus segera juga dipenuhi, karena rasanya akan sia-sia kalau misalnya kita memberikan obat-obatan saja tapi kebutuhan-kebutuhan mendasar dari masyarakat itu tidak bisa dipenuhi. Kalau kita juga berpikir yang sama tadi, bahwasanya kita akan mencoba untuk mengirimkan terus tim medis secara bergantian ke daerah-daerah yang terdampak sekarang ini, karena memang tim medis yang turun kalau ke daerah bencana yang berat seperti ini pasti kelelahannya bukan hanya kelelahan melayani pasien, tapi juga mencapai ke tempat posko pelayanan itu juga sangat melelahkan. Jadi memang beberapa tim kemarin kami yang berangkat itu mulai ada yang muncul gejala-gejala penyakit yang sama dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh beberapa masyarakat seperti ISPA, mulai ada yang demam, mulai ada yang batuk-batuk. Jadi memang ini perlu dilakukan rotasi secara terus-menerus gitu. Pada akhirnya untuk menghindari juga kelelahan yang dihadapi oleh tim relawan itu ya? Benar Mas, ya. Benar Mas. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Dr. Arfan dan juga Dr. Malik. Semoga ini bisa memberikan perhatian dan juga masukan kepada pemerintah agar lebih optimal lagi, terutama apa yang disampaikan oleh Dr. Malik tadi, utamakan ya infrastruktur darat untuk diperbaiki secara cepat. Pada akhirnya pasukan bantuan tersebut bisa masuk ke daerah-daerah terisolir sehingga kita bisa meminimalisir korban jiwa yang jatuh akibat ya tadi seperti kata Gubernur Aceh meninggal karena kelaparan. Sekali lagi terima kasih relawan medis Aceh Barat Daya Dr. Arfan Asmi.